Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tugas mata kuliah PKN lanjut mengenai isu-isu globalisasi. Judul yang kami ambil adalah New Normal sebagai upaya minimalisir pandemi COVID-19 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aulia Ainul Hayati MPD. Sebelumnya kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Silvana Nurholifah, Anurnisa Yuliana, Devi Nurfitriani, Siti Mutia Zahro, dan Sulistiani Navani. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah apa itu new normal? Sebelum membahas new normal itu apa sih yang menelatar belakanginya? COVID-19, oke. COVID-19 sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan COVID-19 ini sudah menjadi pandemi di berbagai negara di wilayahnya. Akibat dari pandemi ini menimbulkan permasalahan di berbagai bidang kehidupan manusia, bukan hanya dalam bidang kesehatan saja, tetapi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, membuat para pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti lockdown, work from home, physical distancing, social distancing, bahkan herd immunity. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan manusia membawa kita kepada era baru yang dinamakan dengan new normal. New normal New normal adalah diksi asing yang sudah diterjemahkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kenormalan baru. Nah, bagaimana sih asal mulanya new normal itu? New normal pada mulanya itu adalah terminologi yang digunakan dalam ekonomi dan bisnis menghadapi krisis keuangan tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 yang berlanjut pada resesi global tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Karena hantaman resesi global tersebut membuat para pelaku bisnis tidak memungkinkan untuk melakukan kebiasaan lama mereka seperti berjabat tangan atau melakukan pertemuan dengan tatap muka. Oleh karenanya mereka mencari cara-cara baru agar tetap korelasi bisnis mereka tetap berjalan. Itulah resensi new normal. Namun, dalam konteks pandemi COVID-19, new normal pertama kali disuarakan oleh tim kedokteran dari University of Kansas Health System. Mereka menyatakan bahwa pandemi yang sudah menewaskan lebih dari 350.000 jiwa di seluruh dunia per 27 Mei 2020 akan mengubah tatanan hidup keseharian manusia, atau dengan kata lain, mereka menuju era kenormalan baru, yaitu new normal tadi. Normal sudah mulai ditunjukkan oleh beberapa negara di dunia, antara lain Australia, Singapura, China, Jerman, Jepang, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo sudah meminta para jajarannya untuk mensosialisasikan new normal secara besar-besaran dan mengunjungi sarana publik stasiun MRT, bundaran, dan hotel Indonesia di Jakarta dan Mall Samratulangi Bekasi. Selanjutnya, akan lebih jelas mengenai apa itu new normal akan dijelaskan oleh Saudari Devi Nurfitriani. Berjalannya waktu, tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Sejumlah negara pun mulai melonggarkan terkait mobilitas warganya. Di sisi lain, virus COVID-19 masih terus mengancam. Korban jiwa akibat virus corona pun terus bertambah. Disinilah pola hidup baru atau new normal akan diimplementasikan. Lantas, seperti apa new normal tersebut? Istilah new normal saat ini sangat mudah ditemui masyarakat dalam berbagai platform media, baik nasional maupun internasional. New normal dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya semakin meningkat.
beberapa daerah telah membuat aturan terkait new normal. Jadi masyarakat diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan. New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Jadi, tatanan dan kebiasaan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang kemudian disebut new normal. Cara yang dilakukan dengan cara mencuci tangan memakai sabun, memakai masker saat keluar rumah, jaga jarak dan dari kerumunan. Pihak pemerintah berharap kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. Dan untuk merealisasikan skenario new normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli, dan para pakar untuk merumuskan protokol. Untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dalam COVID-19. Protokol ini bukan hanya untuk bidang ekonomi saja, tetapi juga untuk bidang pendidikan, keagamaan, tentu bergantung pada aspek epidemiologis dari masing-masing daerah, sehingga penambahan kasus positif bisa ditekankan. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu telah menyiapkan transisi pedoman menuju new normal selama pandemi COVID-19 ini. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan new normal. Pengendalian ini juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi, semisal panti jompo, fasilitas kesehatan, dan wilayah yang penduduknya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Nisa Yuliana dari kelompok 2. Di sini saya akan presentasikan tentang protokol tatanan dalam new normal. Nah, protokol ini sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440/830 tahun 2020. Rencananya protokol ini akan dimulai pada tanggal 5 Juni 2020. Ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, protokol transportasi publik. Di sini ada 6 tatanan. Yang pertama itu A. Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, sebaiknya tidak mengemudikan kendaraan dan lebih baik diperiksakan ke Fashiankes. Apa itu Fashiankes? Itu adalah singkatan dari fasilitas pelayanan kesehatan, ya seperti puskesmas, klinik, dan juga rumah sakit. Lalu yang B, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau bisa disingkat dengan PHBS. Di dalam PHBS ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, mencuci tangan menggunakan air dan sabun setelah melakukan aktivitas atau sebelum melakukan aktivitas. Lalu yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak meludah di sembarang tempat. Dan yang terakhir, hindari menyentuh wajah bila tidak
perlu banget. Lalu yang C, penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan. Lalu yang D, lakukan pembersihan menggunakan desinfektan, terutama setelah mengangkut pengemudi yang mengalami demam, flu atau batuk. Itu karena hanya menjaga-jaga saja jika penumpang tersebut mengalami gejala-gejala yang mirip dengan COVID-19. Lalu yang E, saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan menggunakan masker. Nah, jika penumpang tersebut tidak memakai masker, diharapkan sang pengemudi itu sudah menyiapkan masker dalam transportasinya. Seperti itu. Lalu yang F, ukur suhu tubuh si pengemudi setidaknya 2 kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mempunyai gejala flu, batuk, dan demam. Dan untuk slide selanjutnya ada protokol untuk penyelenggaraan acara berskala besar. Nah, maksudnya itu kayak mau ngadain acara hajatan atau konser kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut saya kalau untuk konser offline ya yang biasanya ada di panggung-panggung gitu, mending ditunda dulu. Karena kalau konser offline itu kan biasanya berdesakan atau saling berdekatan gitu, itu beresiko tinggi penularan COVID-19. Bisa juga kayak gitu kan. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang A, melakukan screening awal melalui pemeriksaan suhu tubuh. Ini maksudnya jika suhu tubuh seseorang ada di angka 38 derajat atau lebih, itu sudah termasuk demam. Karena gejala COVID-19 itu salah satu cirinya yaitu demam. Lalu yang B, jika ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikut sertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke Fasiankes. Dan yang C, memastikan peserta yang tidak sehat dan habis dari perjalanan dari kota lain mungkin atau negara lain. Nah, apalagi kotanya itu sudah termasuk zona merah, itu tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena itu sangat berisiko tinggi juga. Lebih baik berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana selama 14 hari. Nah, untuk poin C ini bagusnya diinformasikan ke area pintu masuk dan pendaftaran agar mereka bisa mengetahui informasi tersebut. Dan yang D, memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai mencuci tangan. Kayak contohnya toilet yang bersih, wastafel, dan lain-lain. Lalu yang E, memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau menggunakan pencuci tangan yang berbasis alkohol kayak hand sanitizer kayak gitu. Dan yang F, meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan. Jadi setiap area itu emang harus bersih, nggak ada sampah berserakan juga, itu kan juga menjaga kebersihan lingkungan juga. Begitu. Lalu slide selanjutnya ada protokol untuk di pasar atau pedagang kaki lima. Nah, di sini ada 7 poin protokolnya. Yang pertama itu A, lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari. Nah, ini dilakukan untuk sang penjualan ya, yang jualannya
oleh petugas. Kan biasanya di pasar itu sekarang tuh udah ada petugasnya gitu. Lalu yang B, jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke Fasiankes. Kalau yang ini emang lebih umum. Emang di setiap protokol juga ada. Karena emang kalau lagi nggak sehat itu sebaiknya nggak usah memaksakan diri, takutnya malah itu jadi gejala dan emang benar amit-amit sih kalau itu takutnya kan dia terkena COVID-19 terus dia nggak sadar kalau dia kena virus tersebut, terus dia malah memaksakan diri untuk berdagang, kan nanti jadi beresiko penularan ke yang lainnya gitu. Lalu yang C, gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek. Iya benar banget ini mah. Kalau lagi batuk pilek emang harus menggunakan masker karena salah satu gejala COVID-19 juga dari batuk dan pilek. Terus tenggorokan kering juga itu bisa masuk ke gejala COVID-19. Lalu yang D, terapkan etika batuk atau bersin dengan menggunakan tutup mulut. Tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu yang E, bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan. Lalu yang F, terapkan kebersihan diri, kayak mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama setelah menggunakan toilet. Nah, dan melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan juga, kayak gitu. Lalu yang G, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu. Nah, kalau slide selanjutnya itu protokol di restoran. Sebenarnya protokol di restoran juga tidak jauh berbeda dengan protokol yang tadi pedagang kaki lima atau yang di pasar. Nah, yang A itu melakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari. Nah, ini itu berlaku untuk pelayannya ya, atau staf-stafnya harus melakukan screening suhu tubuh. Dan yang B, jika sedang dalam keadaan tidak sehat juga sebaiknya tidak memeriksakan diri ke Fasiankes. Lalu yang C, gunakan masker jika mengalami batuk dan pilek. Dan D, terapkan etika batuk dan bersin. Nah, ini juga nggak jauh beda dari slide yang tadi. Nah, kayak ini, terapkan etika batuk dan bersih, tutup mulut menggunakan lengan atas maksudnya itu lengan yang di sini. Dan atau bisa menggunakan tisu. Dan sehabis menggunakan tisu harus langsung dibuang ke tempat sampah. Lalu yang E, bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet tersebut setelah digunakan. Yang F, terapkan kebersihan diri. Nah, mencuci tangan menggunakan air dan sabun yang sangat agar bersih dan terutama setelah menggunakan toilet atau melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan. Pokoknya cuci tangan itu mau habis udah kegiatan atau sesudah kegiatan memang harus disarankan mencuci tangan. Dan yang G, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu. Yang H, melakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan yang telah digunakan. Gitu. Terima kasih. Ingin menjelaskan tentang protokol new normal. Protokol new normal tertuang dalam Keputusan Kementerian Dalam Negara nomor 440 sampai 830 tahun 2020 yang ditekankan pada tanggal 27 Mei 2020. 1. Protokol tentang para pekerja di luar rumah. Pastikan aparat dalam kondisi sehat. Apabila terdapat gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, dan demam, diharapkan untuk tidak diberikan tugas. Gunakan pakaian bekerja. Wajib menggunakan masker dan face shield.
menjaga kebersihan tangan, hindari menyentuh area bagian wajah, tetap jaga jarak minimal 1 meter. Apabila terjadi kontak fisik, langsung segera cuci tangan. Terapkan waktu bekerja 8 jam sehari atau maksimal 12 jam per hari. Tingkatkan daya tahan tubuh. Saat pulang ke rumah, hindari kontak fisik langsung dengan keluarga. Pastikan kendaraan disemprotkan dengan disinfektan. Perjalanan dinas. Sebelum perjalanan, pastikan mengetahui perkembangan penyebaran virus corona. Hindari mengirimkan karyawan yang mempunyai penyakit serius seperti jantung, paru-paru, diabetes ke wilayah yang terinfeksi corona. Pastikan orang yang dikirim ke wilayah yang terinfeksi corona mendapat arahan dari tenaga medis. Arahkan karyawan untuk membawa hand sanitizer saat dalam perjalanan. Cuci tangan secara teratur. Pastikan karyawan tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi ketika merasa kurang sehat. Ikuti aturan pemerintah setempat. Setelah dalam perjalanan, memantau kondisi kesehatan selama 14 hari, mengisolasikan diri, menghindari interaksi, dan menghubungi pihak pelayanan kesehatan. Protokol kesehatan di sekolah. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke area sekolah. Mencuci tangan dengan sabun dan air, membersihkan ruangan dengan disinfektan. Sekolah wajib memonitori absensi. Apabila terdapat siswa yang sakit seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan demam, segera hubungi pihak kesehatan terdekat. Menyediakan isolasi sementara, mempromosikan cara-cara kreatif pembelajaran tanpa kontak fisik, menerapkan protokol kesehatan pada bidang ekstrakurikuler dan olahraga, membuat denah jaga jarak di tempat protokol kesehatan di tempat umum dan transportasi. 1. Pastikan area dan transportasi disemprot disinfektan. Deteksi suhu tubuh sebelum masuk ke area dan transportasi umum. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar. Promosikan cuci tangan secara teratur. Mensosialisasikan etika batuk atau bersin di tempat umum dan transportasi umum. Kesimpulannya adalah new normal dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya semakin meningkat. Beberapa negara di dunia telah terkait aturan penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dan untuk merealisasikan skenario new normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli, dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dari COVID-19. Jadi, dari materi makalah tersebut adalah bagaimana memperingatkan kita dan memberikan kita informasi dalam hal-hal apa saja yang perlu dan harus kita lakukan untuk mensukseskan new normal atau kenormalan baru di masa pandemi COVID-19. Dengan banyak tujuan yang ingin dicapai dalam new normal ini, dalam berbagai hal baik, itu perbaikan sosial, budaya, dan agama, politik, dan lainnya.
ada materi new normal ini juga adalah sebagai pembimbing atau pedoman hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam kegiatan new normal agar kita sebagai individu atau kelompok masyarakat yang bisa mensukseskan program new normal. Jadi, sarannya dengan adanya situasi karena wabah yang terjadi dalam tahun ini, semua tatanan kehidupan diberlakunya berkaitan dengan kesehatan karena kesehatan